Pertemuan 11 itu kita membahas tentang expert system ya, atau sistem bakar. Jadi sistem bakar ini sebenarnya bagian dari bisa dikategorikan juga masuk dalam kecerdasan buatan ya, yang akan kita pelajari. Jadi apa ya? Komputer itu memiliki kepakaran. Jadi dia memiliki kepakaran atau pengetahuan seperti manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena apa? Sebelumnya sudah dipindahkan kepakaran yang ada dari manusia itu coba diterapkan kepada komputer. Ya. Tentunya komputer itu dalam bentuk sebuah aplikasi ya, atau dalam bentuk sebuah program. Ya. Sehingga nanti bisa membantu manusia ya, atau bisa membantu pengguna dalam menyelesaikan sebuah masalah atau suatu permasalahan. Tapi nanti Anda juga bisa membedakan ya, karena nanti kita mengenal ada sistem formasi manajemen biasa, ada sistem pendukung keputusan, ada sistem pakar. Nah, itu biasanya yang kita sebut dalam bagian CBIS, Computer Based Information System, atau pengolahan sistem menjadi pengolahan data menjadi informasi menggunakan komputer. Ya, ada SIM, kita sebut sistem informasi manajemen, contoh aplikasi penjualan atau aplikasi pengajian yang ada di sebuah kantor, kita sebutnya seperti itu. Yang kedua, mungkin nanti Anda pernah mengenal yang namanya sistem penunjang keputusan atau SPK. Dan yang ketiga, nanti ini yang kita pelajari saat ini yaitu sistem bakar. Sistem bakar bisa kategorikan tadi bisa masuk dalam kecerdasan buatan. Karena apa? Aplikasinya itu pandai. Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya manusia gitu ya. Tuh. Oke, yang akan kita pelajari mulai dari definisinya, nanti kita lihat contoh penerapannya seperti apa sistem bakar. Nah, ini adalah definisi dulu ya. Ini definisi. Nah, ini adalah definisi dari sistem bakar. Ketika kita perhatikan, definisi dari sistem bakar adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Jadi, awalnya permasalahan itu adalah permasalahan yang hanya bisa diselesaikan oleh seorang pakar. Jadi, kalau saya garis bawahi di sini, pakar ya. Siapakah yang disebut pakar di sini? Pakar itu adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Pakar komputer, pakar ekonomi. Nah, itu jadi memang pakarnya pada satu bidang. Pakar pemerintahan, ya, nah itu. Atau pakar dalam agama misalnya. Nah, itu pakar. Jadi dia menguasai dalam satu bidang tertentu, ya. Kita sebutnya seperti itu. Nah, kepakaran tadi nanti coba dimasukkan ke dalam sistem, ya, atau dimasukkan dalam komputer, atau coba dipindahkan. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Ya. Yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien untuk memecahkan masalah. Jadi untuk membuat atau membangun atau mengembangkan sistem bakar yang perlu kita ketahui, yang pertama kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan ini kita tidak membangunnya sendiri. Pengetahuan ini kita dapatkan dari pakar tadi, bisa melalui wawancara. Ya. Jadi bentuk-bentuk memindahkan data itu dari kepakaran dari seseorang bisa melalui wawancara, terus ya bisa dengan tanya jawab misalnya ya. Nah, itu bentuk-bentuknya ya. Tuh. Terus butuh juga yang namanya mekanisme ya atau cara.
Bagaimana cara untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien. Efisien itu apa ya? Dari catatan waktu bisa lebih cepat. Ya. Jadi kalau kita berbicara efisien, lebih cepat, ya, terus lebih hemat kalau dari segi ongkos, apalagi lebih cepat dari segi jarak, ya, misalnya lebih murah, nah itu bisa ya. Tapi lawannya selain efisien itu nanti mungkin ada mengenal yang namanya efektif. Efektif itu lebih kepada ketepatan caranya. Nah, tolong dibedakan ya nanti ketika kita ada efektif dan efisien. Kalau efektif itu lebih kepada ketepatan, ya, caranya yang tepat. Tapi kalau efisien itu lebih kepada kita ukurkan kepada tadi efisiensi dalam waktu, efisiensi dalam biaya, misalnya ya. Nah, itu adalah definisi dari sistem pakar. Ya. Selanjutnya ini adalah manfaat dari sistem bakar ya. Jadi apa sih yang bisa kita rasakan setelah kita menggunakan sistem bakar? Kalau kita sebagai pengguna misalnya ya, ada banyak manfaat. Saya hapus dulu. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengembangkan sistem bakar. Jadi pertama, masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian dalam bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar. Misal, saya seorang masyarakat. Masyarakat awam di sini adalah masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak paham. Contoh, saya adalah seorang pasien. Saya ingin berobat. Sebelum ke dokter, saya ingin apa ya? Ya taruhlah dokter itu kan pakarnya. Misalnya spesialis penyakit dalam. Dia pakar dalam penyakit dalam. Sebelum ke dokter, nah saya ingin bertanya pada sebuah aplikasi dulu atau pada sebuah sistem yang sudah dibuat atau yang kita sebut tadi sistem bakar. Sehingga apa? Manfaatnya adalah eh, membantu masyarakat juga ya di dalam menyelesaikan suatu masalah. Dua, meningkatkan produktivitas kerja, menambah efisiensi kerja dan hasil solusi kerja. Jadi efisiensi ya, efisiensi kerja itu misalnya kita terkadang kan kalau berhubungan dengan seseorang kan eh, terkait dengan kadang jarak, kendala waktu ya. Tapi kalau dalam kita menggunakan aplikasi, kita kan tidak ada batasan itu ya. Misalnya. Nah, itu yang kita sebut dengan efisiensi ya. Atau biaya mungkin yang dikeluarkan. Kalau kita berhubungan langsung dengan manusianya atau dengan pakarnya, bisa mengeluarkan biaya mungkin yang tidak sedikit. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, itu bisa lebih murah. Dan hasil solusi kerjanya misalnya bisa didapatkan secara langsung ya. Tiga, penghematan waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi masalahnya banyak atau rumit. Ya, tidak hanya terkait pada satu bidang saja atau pada bidang permasalahan saja. Empat, memberikan penyederhanaan untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang-ulang. Jadi kalau sifatnya hanya berulang dan sama, nah itu tepat memang kita menggunakan sebuah sistem kan ya. Terus memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang. Tadi 5, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan seorang pakar, kita bisa diwakilkan oleh aplikasi saat ini atau menggunakan sebuah program sehingga kita tidak harus berkomunikasi secara langsung kepada pakarnya atau kepada dokternya. 6, memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikomunikasikan. Bisa saja nanti tidak terbatas pada satu bidang ya. Bisa saja bidang A, bidang B, bidang C bisa jadi solusi apa ya? Bisa jadi kombinasi ya. Pakar A pengetahuan tentang apa, pakar B pengetahuannya tentang apa, pakar C yaitu digabungkan untuk dijadikan kombinasi untuk menjadi sebuah solusi ya nanti atau pengetahuan. Nah,
Tentu jelas yang misalnya di catatan di sini manfaatnya efisiensi ya tadi ya. Saya tekankan efisiensi ya. Dalam hal jarak, dalam hal waktu, dalam hal biaya mungkin ya. Nah, ini adalah perbedaan tadi ya sempat saya singgung apa sih orang awam. Orang awam kan ya misalnya seperti masyarakat biasa, dia belum paham tentang suatu penyakit, dia ingin konsultasi ke dokter. Dokter itu adalah seorang pakar kan. Nah, tapi di sini dokter diwakilkan oleh sebuah sistem. Jadi kepakarannya dokter itu sudah dipindahkan atau dibuatkan dalam sebuah bentuk aplikasi ya atau sistem lah kita sebutnya. Nah, ini adalah perbandingan atau perbedaan pakar manusia dan sistem pakar. Ya. Pakar manusia dan sistem pakar. Nah, sebut saja ini adalah pakar manusia itu adalah orang yang tadi ya, orang yang ahli pada bidang tertentu. Misalnya pakar tadi ya, pakar contoh spesialis penyakit dalam, dia pakar dalam penyakit dalam ya, dokter yang spesialis kandungan. Berarti dia pakar dalam kandungan ya. Sedangkan sistem pakar itu adalah sistemnya, aplikasinya ya yang sudah dibuatkan. Misalnya aplikasi pendeteksian kehamilan. Nah, itu kan aplikasi itu bisa membantu kita seseorang itu bisa disimpulkan hamil atau tidak dengan gejala-gejalanya misalnya ya. Nah, itu sistem pakar sudah sebutnya kita. Jadi apa sih perbedaan antara pakar manusia dengan sistem pakar? Yang pertama adalah perbedaannya adalah pakar manusia itu terbatas waktu karena manusia membutuhkan istirahat. Kita tidak bisa konsultasi secara terus-menerus kepada seorang pakar. Karena pakar juga manusia kan, ada jam-jam istirahatnya. Misalnya ketika jam 8 malam ke atas, seorang dokter udah tidak bisa diganggu, misalnya untuk ditanya-tanya, ya kan? Tapi kalau sebuah aplikasi atau sistem bakar, nah itu bisa kapan saja kan ya. Nah itu untuk sistem bakar tidak ada batasan waktu. Yang kedua adalah tempat akses bersifat lokal pada suatu tempat saja di mana pakar berada. Jadi kita mendatangi kan kalau pada manusia atau pakar manusia. Dia prakteknya di mana, dia ada di rumah sakit mana, kita datangi seorang spesialis. Beda dengan hanya aplikasi. Kita dapat digunakan di berbagai tempat. Kita bisa akses dari rumah, kita bisa akses dari kantor, kita bisa akses dari mana saja, yang penting ada koneksi internet. Misalnya ketika aplikasi yang dibuat, aplikasi sistem makan memang sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Yang ketiga adalah pengetahuan bersifat variabel dan dapat berubah-ubah tergantung situasi. Nah itu manusia. Kadang manusia itu berubah-ubah ya. Ketika kondisinya mungkin lelah, bisa saja penyimpulannya menjadi berbeda dari yang disimpulkan sebelumnya. Gitu ya. Tapi kalau pada sistem, nah itu ya stabil dia, konstan ya. Di sama ya, mau nanya besok, mau nanya hari ini, itu sama karena sistem kan dia sudah tersimpan. Ya. Pengetahuan bersifat konsisten itu sistem bakar. Pada manusia, kecepatan untuk menemukan solusi biasanya sifatnya bervariasi. Ya. Jadi karena itu manusia, dia punya beberapa cara, misalnya A, B, C, dan D. Dan yang kedua, sistem pakar, kecepatan untuk memberikan solusi konsisten dan lebih cepat daripada manusia. Jadi kalau namanya juga sistem atau namanya aplikasi, dia bisa melakukan komputasi atau perhitungan, inputan data diproses menjadi sebuah informasi. Ya pasti lebih cepat. Kenapa? Dia kan nggak butuh istirahat, dia nggak butuh makan, yang namanya aplikasi. Sedangkan sebaliknya kita manusia kadang istirahat kan, tidak bisa proses. Waktunya makan tidak bisa mengerjakan. Nah, itu terbentur hal itu tadi. Terus yang kelima, biaya yang harus dibayar untuk konsultasi biasanya mahal. Biaya yang dikeluarkan lebih murah. Ya, tadi ya, ketika kita datang langsung ke tempatnya, ke tempat prakteknya, nah itu biayanya tidak murah ya. Pasti setahu saya saat ini biaya konsultasi dengan
dokter spesialis itu minimal 175.000 atau 200.000 lah setiap kali ketemu. Beda ketika kita menggunakan sistem, ya, kita sudah lewat aplikasi, kita tinggal menyiapkan kuota internet saja, pastikan cukup misalnya ya. Oke, itu pakar manusia dan sistem pakar. Tetapi selain kelebihan dari sistem pakar juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Beberapa kelemahan dari sistem pakar diantaranya, yang pertama, daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, ini memang tantangannya ya. Jadi orang kerjanya sudah dibantu ya, mengurangi tenaga kerja gitu ya. Produktivitasnya untuk menghasilkan sebuah, ya bisa ada yang sebuah karya atau sebuah ciptaan lah gitu ya, itu menjadi berkurang karena yang bekerja sekarang adalah sistem. Dua, pengembangan perangkat lunak sistem bakar lebih sulit dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional. Ya, di perangkat lunak konvensional itu dia apa ya? Ya urutannya biasa ya, analisa, desain, sistem, pengujian. Ya. Dikatakan dia lebih sulit, perangkat lunak sistem bakar ya, dikatakan sulit jika dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional. Jadi ada perangkat lunak konvensional, ya kayak tadi ya. Jadi dia hanya sistem yang mengolah data menjadi informasi saja, tapi hasilnya itu tidak bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan. Nah, kalau yang bisa membantu atau menghasilkan solusi sendiri, sudah masuk dalam kecerdasan buatan atau yang kita pelajari saat ini yaitu sistem bakarnya. Ya. Nah, ini adalah perbandingan perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak sistem bakar. Jadi perbedaan antara perangkat lunak konvensional tadi ya dengan perangkat lunak sistem bakar. Oke, yang sebelah kiri itu adalah perangkat lunak konvensional, yang sebelah kanan adalah perangkat lunak sistem bakar. Oke, kita bahas pertama. Perangkat lunak konvensional pertama fokus pada solusi. Jadi dia menekankan pada solusi ya. Sedangkan pada perangkat lunak sistem bakar dia fokus pada permasalahan. Karena kan permasalahannya kompleks. Ya. Sedangkan pada masyarakat lunak konvensional itu dikatakan misalnya permasalahannya adalah eh, yang ketiga adalah pengembangan secara sekuensial, yaitu pengembangan secara uh, kalau pada perangkat lunak konvensional itu pengembangannya adalah sekuensial, berurutan ya, analisa, desain, sistem, pengujian. Sedangkan perangkat lunak sistem bakar bisa iteratif ya. Iteratif itu tidak harus ini ya nunggu selesai ya. Jadi langkah A selesai, langkah B, langkah C, langkah D. Oke, itu perbedaan antara perangkat lunak konvensional dan perangkat lunak sistem bakar. Ya. Ini adalah ciri dan karakteristik dari sistem bakar. Satu, pengetahuan sistem bakar merupakan suatu konsep bukan berbentuk numeris. Jadi adalah sebuah pengetahuan yang berbentuk dengan seperti ide atau konsepnya, tidak dalam bentuk angka-angka. Dua, informasi dalam sistem bakar tidak selalu lengkap, subjektif, tidak konsisten, subjek terus berubah dan bergantung pada kondisi lingkungan. Sehingga keputusan yang diambil bersifat tidak pasti dan tidak mutlak.
ciri-cirinya ya. Yang ketiga, kemungkinan solusi. Solusi sistem pakar terhadap suatu permasalahan adalah bervariasi yang mempunyai banyak pilihan jawaban yang dapat diterima. Semua faktor yang ditelusuri memiliki ruang masalah yang luas dan tidak pasti. Itu ciri-ciri dan karakteristiknya. 4. Perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar. Terus 5. Pandangan yang pendapat setiap pakar tidaklah selalu sama. Nah, itu jadi tantangannya. Pakar A, pakar B terkadang sudut pandangnya berbeda. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa solusi sistem pakar merupakan jawaban yang pasti benar. Jadi tidak bisa 100% sistem pakar ini benar. Ya. Setiap pakar akan memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan faktor subjektif atau berdasarkan pengalaman saya, seperti berdasarkan ya bersifat subjektif lah gitu. 6. Keputusan merupakan bagian terpenting dari sistem pakar. Sistem pakar harus memberikan bidang-bidang pengembangan sistem pakar. Jadi penerapannya sistem pakar itu pada apa saja. Yang pertama, pada bidang kontrol. Kontrol misalnya di sini contoh pengembangan banyak ditemukan dalam kasus pasien rumah sakit, di mana kemampuan sistem pakar dapat dilakukan. Oke, kontrol di sini contoh pengembangan banyak ditemukan dalam kasus pasien di rumah sakit, di mana dengan kemampuan sistem bakar dapat dilakukan kontrol terhadap cara pengobatan dan perawatan melalui sensor, data, atau kode alarm. Jadi contohnya misalnya di sini pengembangan pasien, ya pasien rumah sakit. Oke, terus jadi sistem pakar dapat dilakukan kontrol terhadap pengobatan dan melalui sensor atau kode alarm yang memberikan solusi terapi pengobatan tepat. Contoh kalau saat ini di medis ada bentuk-bentuk pemeriksaan ya. Contoh kayak CT scan ya. Jadi tubuh kita bisa disinari atau di scan kira-kira penyakitnya ada di sebelah mana ya, misalnya itu salah satunya. Jadi itu bentuk kontrol ya, kita kan bentuk kontrol. Kedua, itu pada desain. Contoh sistem pakarnya, contoh sistem pakar desain adalah PAACA yang dibuat oleh Dinobas pada tahun 80. Nah, ini lebih kepada desain pengembangan sirkuit elektronik. Terus yang ketiga, pada bidang diagnosis merupakan pengembangan sistem bakar terbesar seperti diagnosis penyakit. Misalnya saya ingin tahu saya sakit apa dengan misalnya gejala yang saya punya. Misalnya gejala saya panas atau demam, berapa derajat, ada bintik-bintik merah. Akhirnya saya konsultasikan pada sebuah aplikasi. Ternyata jawabannya aplikasi, misalnya saya sakit demam berdarah dengan solusi. Nah, itu ya. Jadi dia ngasih solusi, bukan hanya menyimpulkan itu sakitnya apa, tapi dia juga sebutkan solusinya bagaimana misalnya ya. Terus instruksi ya, merupakan pengembangan sistem pakar yang sangat berguna dalam bidang pengetahuan dan pendidikan, di mana sistem pakar dapat memberikan instruksi dan pengajaran tertentu. 5. Interpretasi. Pengembangan bidang ini melakukan proses pemahaman terhadap situasi dari informasi yang sudah direkam atau yang sudah terjadi. 9. Sistem pakar ya, pada bidang seleksi ya. Sistem pakar dengan seleksi mengidentifikasi
pilihan terbaik dari beberapa daftar pilihan kemungkinan solusi. 10. Bentuk simulasi ya. Jadi bisa juga disimulasikan ya. Sistem ini memproses operasi dari beberapa variasi kondisi yang ada, terus dan menampilkannya dalam bentuk simulasi. Contohnya adalah program plan. Ya. Contohnya adalah program plan yang sudah menggabungkan antara prediksi dan simulasi. Prediksi itu, sistem itu adalah menebak dia sakitnya apa, misalnya kalau pada seorang pasien. Ya. Pasti prediksi itu memiliki akurasi ya, berapa persen ketepatannya. Tidak ada prediksi itu yang bernilai 100% tetap ya. Oke, untuk contoh-contohnya saya coba carikan dulu ya, contoh-contoh dari sistem pakar ya. Saya coba carikan contoh. Oh ya, di sistem pakar itu ada metode yang sering digunakan ya. Yang pernah saya pelajari itu ada metode backward dan forward. Ya. Forward chaining dan backward chaining. Ya. Kalau forward chaining itu adalah alur maju. Misalnya sistem bisa menebak itu hewan apa dengan melalui ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalnya berbulu, suaranya mengeong, kakinya 4, giginya taring, sehingga bisa disimpulkan dari inputan tadi kalau itu adalah binatang hewan kucing. Nah, itu alur maju, forward chaining. Jadi berdasarkan masukan, kita bisa mendapatkan kesimpulan. Tapi ada juga yang sifatnya backward chaining. Backward chaining itu kita tahu dulu kesimpulannya, baru kita tarik, cari ciri-ciri atau cari gejalanya. Nah, itu backward chaining ya. Jadi tergantung pada permasalahan atau kasus Anda. Contoh misalnya sistem pakar kerusakan pada handphone. Mau pakai forward apa mau pakai backward? Nah, kalau sistem kerusakan pada handphone, saya rasa itu adalah backward ya. Jadi kita tahu kan handphonenya mati semuanya. Tapi dilihat ciri-cirinya apa matinya. Misalnya LCD-nya, ya. Terus coba dicek LCD-nya misalnya. Atau apalagi pengetahuannya ya. Ketika LCD-nya bagus, coba dicek mesin handphonenya misalnya ya. Nah itu backward ya, itu salah satunya gitu ya. Contoh lain sistem kerusakan pada motor. Ya, kesimpulannya motor itu adalah mati. Tapi kita lihat penyebabnya untuk mati itu apa, biar tahu solusinya kan. Sehingga kita bisa menggunakan metode backward. Mati karena apa? Silakan dicek bensinnya. Jika ada, berarti solusinya isi bensin. Jika tidak, berarti silakan dicek businya. Apakah businya kotor? Jika iya, berarti apa? Bersihkan busi. Jika tidak, nyalakan busi. Nah, itu ya. Jadi, kapan harus menggunakan backward, kapan harus menggunakan forward, itu tergantung pada permasalahan kalian. Ya.
Kalau objeknya sudah diketahui terlebih dahulu kesimpulannya, kita bisa menggunakan backward. Tapi kalau belum ketahuan objeknya, kita tahu tahu diagnosanya atau kita tahu ciri-cirinya, kita bisa menggunakan forward chaining dan backward chaining. Contohnya nih, saya coba contohkan video dari penerapan dari sistem bakar ya. Nah, kita kedengeran nggak suara YouTube ya dari saya di kalian? Enggak, Pak. Nggak belum, sebentar ya. Kalau slide itunya tampilannya kelihatan nggak? Tampilan kelihatan, Pak. Oh, audionya ya yang belum masuk ya. Iya, Pak. Oke, saya tes ulang. Kedengeran nggak suaranya? expert system. Pada Dengar, kesempatan Pak. kali ini Oke. saya
akan Saya coba ulang membahas dari awal ya. Nah, penerapan. silakan. Ini contoh penerapan Perkenalkan, sistem pakar nama saya pada aplikasi Ihsanuddin sistem dari pakar program penyakit studi anggrek ya. Jadi dia Agroteknopreneur bisa nebak penyakit anggrek ya. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dari program studi Agroteknopreneur dengan NPM 15010420037 pada mata kuliah aplikasi IT dalam pertanian dan peternakan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Thorik. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar atau expert system. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan sistem pakar pada aplikasi sistem pakar penyakit anggrek. Pada video sebelumnya, saya telah membuat video mengenai sistem informasi. Perbedaan antara sistem pakar dan sistem informasi adalah jika sistem informasi hanya berisi database atau informasi-informasi yang harus dicari oleh user, maka sistem pakar ini dapat mengidentifikasi melalui permasalahan yang diidentifikasi dari user. Jadi secara definisi, sistem pakar ini merupakan sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer atau ke dalam sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dan sistem pakar ini berfungsi menggantikan seorang pakar atau seorang ahli dalam mengidentifikasi sesuatu. Kembali kepada aplikasi ini, pada interface atau tampilan awal disajikan 6 kotak yang berisi diagnosa, penyakit, pestisida, bantuan tentang aplikasi ini, serta tips. Pada bagian bantuan, kita dapat mengetahui apa saja fungsi dari ke-6 menu tadi. Pada menu diagnosa, ini menerapkan konsep sistem pakar. Ketika mengklik bagian menu diagnosa, kita akan diminta untuk memilih salah satu gejala yang sesuai dengan kondisi anggrek. Jika kita mengambil contoh, terdapat bercak coklat basah berair di permukaan daun. Maka kita akan diminta mengidentifikasi lagi secara lebih spesifik atas permasalahan anggrek kita. Jika sudah sampai akhir, maka sistem ini akan mendiagnosa. Setelah didiagnosa, ternyata anggrek terkena bercak coklat. Maka sistem ini akan memberikan solusi. Pada menu solusi, di sini terdapat keterangan gejala yang ditimbulkan serta solusinya. Itu tadi contoh penggunaan sistem pakar pada aplikasi ini. Kelebihan aplikasi ini adalah interface desain yang diberikan pada aplikasi ini cukup mudah digunakan oleh user dengan penggunaan font dan penggunaan gambar pada tiap-tiap menu. Ini memudahkan user. Kekurangannya adalah tidak adanya sumber yang tertera pada informasi-informasi yang diberikan. Dengan begitu saya rasa aplikasi ini cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan, tidak untuk budidaya skala besar. Namun walaupun tidak ada sumber, aplikasi ini ternyata sudah diuji oleh orang yang berkompeten. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, tadi ya sudah kita saksikan bersama contoh dari penerapan sistem bakar penyakit tanaman pada anggrek. Jadi seseorang bisa tahu tanaman anggreknya itu sakit apa dengan menginput atau memilih eh, gejala-gejalanya. Sama ketika kita datang ke dokter kan pasti dokter kan nanya gejalanya apa, batuk, pilek ya, misalnya demam, sehingga dokter nanti menyimpulkan sakitnya itu apa. Nah, begitu juga kan contoh tadi, cuma bedanya kalau tadi kan tanaman, bukan manusia. Jadi ketika dia memiliki gejala-gejala penyakit, misalnya bercak merah pada daunnya, pasti nanti ada solusi yang diberikan. Misalnya ketika diklik solusi tadi akan muncul solusi. Solusi itu didapat dari mana? Solusi itu didapat dari pakar. Jadi kalau kita sudah punya ketentuan, ketika kita tahu ya, ketika kita tanya ke dokter misalnya demamnya di atas 38, ada bercak-bercak merah pada kulitnya, pusing. Nah, itu biasanya indikasinya, kesimpulannya adalah apa? Demam berdarah. Gejalanya tadi ya, 1, 2, 3. Kesimpulannya atau diagnosanya adalah apa? Demam berdarah. Solusinya apa? Nah, itu kan dokter, pakar lagi. Jadi, sistem pakar itu memberikan solusi. Beda dengan sistem farmasi biasa atau sistem farmasi konvensional. Contoh kayak aplikasi penjualan yang ada di minimarket. Dia hanya menginput Dia hanya memproses transaksi. Tidak ada solusi kan gitu ya. Nah, itu namanya sistem farmasi biasa atau yang biasa kita sebut dengan sistem informasi manajemen, hanya mengolah data saja menjadi informasi. Beda dengan sistem pakar. Kalau sistem pakar dia mengolah data menjadi informasi dan ada solusinya tadi ya. Nah, bukan hanya sekedar informasi bagi si pengguna, tapi ada solusi. Nah, solusi itu tadi. Itu bedanya ya antara sistem biasa dengan sistem pakar. Mudah-mudahan bisa Anda tangkap ya, sampai saya kasih contoh tadi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini. Saya punya hutang satu pertemuan nggak di kelas ini? Pernah izin ya, kalau nggak salah ya. Harusnya hari ini pertemuan 12, betul nggak? Apa 11? Di kuliah lainnya gimana? 11 Pak. Hah? Pertemuan Sama, Bapak. 11. Ya, Seharusnya 12. Apa gimana? masih 11 Pak. Ya enggak, seharusnya minggu ini itu kalau masuk terus setelah UTS itu 12. Apa 11? Ada 11 nggak? Pak. 11, benar. 11 Oke, benar. benar ya, berarti 11 ya. Berarti nggak ada kurang saya ya di kelas Enggak ada kalian. Pak. Oke, Enggak oke. ada.
tugas buat kalian nanti ya. Nanti saya upload di MyBest ya. Pertama, apakah Anda yang ketahui tentang sistem bakar? Silakan dijelaskan. Sorry. Mana tuh? Dua, sebutkan manfaat dari sistem bakar. Minimal 3 ya. 3, sebutkan perbedaan sistem bakar dengan bakar manusia. 4, sebutkan contoh penerapan dari sistem bakar. Anda bisa sebutkan tadi ya. 5, sebutkan kelebihan dan kelemahan dari sistem bakar. Ya. Oke, silakan Anda cari. Ini tugas buat tugas saya buka dari hari ini, paling telat minggu depan sudah masuk ke saya ya, sudah diupload. Berarti saya sebentar ya. Saya tadi mau apa ya? Mau upload tugas ya. Tambah tugas, tugasnya hari ini. Waktunya dari sekarang ya, 12.00. Pertemuan 11.
Tanggal 6 ya paling lambat. Terus waktu selesainya juga nanti. Oke, di MyBase sudah masuk ya, sudah saya upload ya, silakan Anda cek. Untuk absensi hari ini sudah kalian sudah melakukan absensi. Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.